Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai ayat-ayat tentang ilmu pengetahuan yang beranggotakan saya sendiri, Hikmatus Salisa, dan teman saya, Muhammad Faisal Karim. Langsung saja, yang pertama mengenai pengertian ilmu pengetahuan. Secara bahasa, ilmu berasal dari bahasa Arab, yakni alima ya'limu ilman, yang berarti mengerti dan memahami benar-benar. Dalam kamus bahasa Indonesia, ilmu berarti pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menemukan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan. Sedangkan dalam pandangan Al-Quran, ilmu merupakan istimewaan yang menjadikan manusia unggul terhadap makhluk-makhluk lain untuk menjalankan fungsi kekhalifahan. Hal ini tercermin dari kisah manusia pertama, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 31-32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni asma'a in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ayat ini menerangkan mengenai manusia yang dianugerahi oleh Allah potensi untuk mengetahui nama atau fungsi dan karakteristik benda-benda, sebagaimana keistimewaan yang dikaruniakan kepada Nabi Adam yang tidak pernah dikaruniakannya kepada makhluk-makhluk lain, yaitu berupa ilmu pengetahuan dan kekuatan akal atau daya pikir untuk mempelajari sesuatu dengan sebaik-baiknya. Kemudian menurut pandangan Al-Quran, ilmu terbagi menjadi dua, yakni ilmu yang diperoleh tanpa upaya manusia atau disebut dengan ilmu laduni, dan ilmu yang diperoleh karena usaha manusia atau yang disebut dengan ilmu kasbi. Ayat-ayat yang mengenai ilmu kasbi jauh lebih banyak daripada yang berbicara mengenai ilmu laduni. Adapun objek ilmu yaitu meliputi objek material dan objek formal. Objek material merupakan lapangan atau bahan penyelidikan suatu ilmu, sedangkan objek formal merupakan sudut pandang tertentu yang menentukan macam ilmu itu. Nah, di sini disebutkan bahwa objek material adalah sesuatu yang dijadikan sasaran penyelidikan. Seperti contohnya objek material itu seperti tubuh manusia adalah objek material. Objek materialnya ilmu kedokteran. Adapun objek formal adalah cara pandang tertentu tentang objek material tersebut, seperti pendekatan empiris dan eksperimen dalam ilmu kedokteran. Selanjutnya, yang kedua, yakni mengenai ayat-ayat tentang ilmu pengetahuan dan prinsipnya. Adapun yang pertama terdapat dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi famsahu yafsahillahu lakum wa idza qila fanshuzu wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum alladzina utul 'ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa ayat ini memberi tuntunan bagaimana menjalin hubungan harmonis dalam satu majelis. Allah berfirman, "Hei orang-orang beriman, apabila dikatakan kepada kamu oleh siapapun, berlapang-lapanglah, yakni berupayalah dengan sungguh-sungguh walau dengan memaksakan diri untuk memberi tempat orang lain dalam majelis-majelis ini satu tempat, baik tempat duduk maupun bukan untuk duduk. Apabila diminta kepada kamu agar melakukan itu, maka lapangkanlah tempat itu untuk orang lain dengan sabarlah. Jika kamu melakukan hal tersebut, saya Allah akan melapangkan segala sesuatu padamu dalam hidup ini. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu ke tempat yang lain atau untuk duduk di tempatmu buat orang yang lebih bijak, atau bangkitlah untuk melakukan sesuatu seperti untuk sholat dan berjihad, maka berdirilah dan bangkitlah. Allah akan mendirikan orang-orang yang beriman di antara kamu, wahai yang memperkenankan tuntunan ini, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat kemuliaan di dunia dan di akhirat, dan Allah terhadap apa yang kamu kerjakan sekarang dan masa datang kamu. Adapun Al-Qurtubi menjelaskan
Bisa saja seseorang mengirim pembantunya ke masjid untuk mengambilkan untuknya tempat duduk, asalkan sang pembantu berdiri meninggalkan tempat itu ketika yang mengutusnya datang dan duduk. Di sisi lain, tidak diperkenankan meletakkan sejadah atau semacamnya untuk menghalangi orang lain di tempat itu. Nah, demikian ayat ini menjelaskan bahwa tidak menyebut secara tegas bahwa Allah akan meninggikan derajat orang berilmu, tetapi menegaskan bahwa mereka memiliki derajat-derajat yakni yang lebih tinggi dari yang sekedar berilman. Tidak disebutnya kata meninggikan itu sebagai isyarat bahwa sebenarnya ilmu yang dimilikinya itulah yang berperan besar dalam ketinggian derajat yang diperolehnya. Adapun ilmu yang dimaksud dalam ayat ini bukan saja ilmu agama, tapi ilmu apapun yang bermanfaat, seperti pada dalam surat Fatir ayat 28 Allah menguraikan sekian banyak makhluk ilahi dan fenomena alam, dan ayat tersebut ditutup dengan menyatakan bahwa yang takut dan kagum pada Allah dan dari hambanya hanyalah ulama. Ini menunjukkan bahwa ilmu dalam pandangan Al-Quran bukan hanya ilmu agama. Selain itu juga menunjukkan bahwa ilmu haruslah menghasilkan khasyah, yakni rasa takut dan kagum kepada Allah, yang pada gilirannya mendorong yang berilmu untuk mengamalkan ilmunya serta memanfaatkannya untuk kepentingan makhluk. Kemudian yang kedua, ayat-ayat ilmu pengetahuan terdapat dalam surat Taha ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alullahu malikul haqq wa la taj'al bil qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuhu wa qul rabbi zidni ilma. Maksud ayat ini yaitu Nabi Muhammad SAW dilarang Allah menirukan bacaan Jibril alaihissalam kalimat demi kalimat sebelum Jibril selesai membacakannya. Karena itu dan karenanya Allah menjamin untuk mengumpulkan Al-Quran di dalam dadanya dan membacakannya. Karena itu beliau ini tergesa-gesa karena untuk segera menghafal wahyu itu. Nah, itu merupakan yang menunjukkan bahwa kecintaan yang sempurna kepada ilmu. Maka Allah memerintahkan kepadanya agar meminta kepada Allah tambahan ilmu, karena ilmu adalah kebaikan dan banyaknya kebaikan perlu dicari dan hal itu berasal dari Allah. Dari ayat ini dapat diambil kesimpulan yakni mengenai adab mencari ilmu, yaitu bahwa orang yang mendengarkan ilmu hendaknya perlahan-lahan bersabar sampai pengajar itu atau guru selesai dalam menjelaskan. Kemudian jika telah selesai, ia boleh bertanya jika memiliki pertanyaan, dan tidak segera bertanya dan memotong pembicaraan guru, karena hal itu merupakan sebab terhalangnya ilmu. Demikian juga orang yang ditanya seharusnya ia meminta penjelasan lebih lanjut tentang pertanyaan penanya dan melacak maksudnya sebelum menjawab, karena hal itu merupakan sebab akan menjawab dengan benar. Kemudian ayat-ayat tentang ilmu pengetahuan terdapat dalam surat At-Tolak ayat 12 yang akan dijelaskan oleh teman saya Ahmad Faisal Karim. Di sini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan tentang ayat-ayat ilmu pengetahuan, diantaranya surah At-Tolak ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in 'ilma. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Said Qutb dalam kitab tafsir fi Dhilalil Quran memberikan penilaian mengenai ayat ini, yakni yang pertama, sesungguhnya Allah Maha meliputi atas segala sesuatu, dan dialah yang memerintahkan segala hukum ini. Allah menurunkan hukum itu sesuai dengan kondisi manusia, kebutuhan manusia, kebaikan-kebaikan mereka, potensi mereka, dan kekuasaan mereka. Maksudnya sesuai dengan kemampuan mereka. Hukum-hukum lebih utama untuk ditaati oleh mereka, dan mereka tidak berpaling darinya sedikit pun. Karena ia diciptakan dan dirancang oleh Allah, meliputi atas segala sesuatu. Terus yang kedua, sesungguhnya hukum-hukum ini disandarkan kepada nurani-nurani, jadi perasaan bahwa Allah Maha tahu dan Maha meliputi atas segala sesuatu. Juga merupakan jaminan sensitivitas nurani-nurani manusia dalam urusan dan perkara-perkara yang tidak bisa dijamin oleh apapun melainkan ketakwaan kepada Allah.
Demikian ayat ini mengandung sentuhan yang dahsyat, menggetarkan dan menggerakkan hati agar tunduk dan taat. Maka Maha Suci Allah yang telah menciptakan hati dan Maha mengetahui atas segala apa yang ada di dalamnya dari penyimpangan dan jalan-jalan yang lurus. Selanjutnya surah Al-Imran ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Dialah yang menurunkan Alkitab yaitu Al-Quran pada kamu, di antara isinya ada ayat-ayat muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan ayat yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripada untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Penakwilan firman Allah mengenai ayat potongan ayat muhkamatun hunna ummul kitab. Abu Ja'far, pengarang kitab Tafsir At-Tabari, Jami'il Bayani fi Ta'wilil Quran, huwallazi anzala 'alaikal kitab. Yang pertama tadi apa? Muhkamatun hunna ummul kitab. Dialah yang menurunkan Alkitab, kitab Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat muhkamat telah pokok Quran tadi seperti artinya. Terus pada lafaz huwallazi anzala 'alaikal kitab, Abu Ja'far ini berkata, sesungguhnya Allah yang tidak samar baginya apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dialah yang menurunkan Alkitab padamu. Alkitab ini dimaksud adalah Al-Quran. Maksud dari lafaz ayat-ayat dalam firman Allah, minhu ayatum muhkamatun, di antara isinya ada ayat-ayat muhkamat. Maksud dari lafaz al-muhkamat dalam firman Allah, di antara isi-isi ayat muhkamat ialah ayat-ayat yang kuat dengan penjelasan, perincian dan suatu ketetapan. Demikian pula dengan hujah-hujah yang telah ditetapkan sehingga menjadi landasan halal atau haramnya sesuatu, janji dan ancaman, pahala dan siksa, perintah dan larangan, berita, perumpamaan, pelajaran dan lain-lainnya. Kemudian Allah mensifati ayat-ayat muhkamat dengan ummul kitab. Hanya ummul kitab karena ia adalah kebanyakan isi Al-Quran dan tempat berlindung ahlinya manakala membutuhkannya. Demikianlah yang dilakukan oleh orang Arab. Mereka menanamkan tempat kembali dan inti sesuatu dengan kata ummu. Mereka menanamkan panji suatu kaum dengan ummu dan menamakan panji suatu kaum dengan ummu dan menamakan orang yang mengatur berbagai urusan daerah atau negerinya dengan kata ummu, ummul qaryah atau ummul balad. Tuh, mengenai ummu. Selanjutnya, kata mengandung arti sama dalam bacaan, kendati dalam makna yang berbeda-beda seperti firman Allah, utubihi mutasyabiha, mereka diberi buah-buahan yang serupa, maknanya adalah secara penglihatan sama tetapi rasanya berbeda. Demikian pula yang difirmankan oleh Allah ketika innal baqara tasyabaha alaina, menceritakan perihal Bani Israel, karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami. Maksudnya sifatnya sama walaupun jenisnya berbeda. Jadi makna ayat tersebut adalah sesungguhnya zat yang tidak samar baginya segala perkara yang ada di bumi dan di langit. Dialah yang telah menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad. Di antara isi Al-Quran ada yang muhkam, dan dialah pokok Alkitab, tiang dan landasan umatmu dalam beragama, serta rujukan mereka dalam hal-hal yang diwajibkan kepadamu dan kepada mereka berupa hukum-hukum syariat. Terus selanjutnya penakwilan firman Allah, hunna ummul kitab, itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Abu Ja'far berkata, kami telah menjelaskan tafsir makna lafaz tersebut dengan berbagai dalil yang menunjukkan kebenaran pendapat kami nyatakan. Kalangan ulama tafsir berpendapat dalam menafsirkan ayat tersebut, yang pertama ialah menjelaskan berbagai kefarduan, sanksi dan hukum-hukum. Untuk ulama yang kedua, ulama tafsir yang kedua ini berpendapat bahwa hunna ummul kitab itu yang dimaksud adalah pembuka surah dalam Al-Quran. Ada riwayat yang menjelaskan hal tersebut, yakni Imran bin Musa menceritakan kepada kami, ia bersoleh menceritakan kepada kami, ia berkata, Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas tentang mereka mengikuti bayat tabi'un nama tasyabaha min, firman Allah sebagai ayat-ayat tersebut.
Ia berkata mereka membawakan ayat yang muhkam kepada mutasyabih, dan sebaliknya membawakan yang mutasyabih kepada yang muhkam, lalu mereka menipu orang lain dengannya sehingga Allah menyesatkan mereka. Itu ada satu kejadian dalam paham entah apa yang menjelaskan sholat itu cukup dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala maka gugur sholat itu. Itu adalah ayat yang mutasyabih dimuhkamkan oleh oknum-oknum yang ingin menyesatkan atau menipu orang yang tidak mempunyai ilmu. Untuk penawilan selanjutnya yakni ibtigho fitnah, untuk menimbulkan fitnah. Abu Ja'far berkata para ulama tafsir berbeda pendapat tentang makna ayat tersebut. Yang pertama maknanya adalah untuk menimbulkan kesyirikan. Salah satu riwayat yang menjelaskan makna menimbulkan kesyirikan ialah Musa bin Harun menceritakan kepadaku. Ia berkata Amr bin Hamad menceritakan kepada kami. Ia berkata Asbat menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang firman Allah ibtighaul fitnah. Untuk menimbulkan fitnah, ia berkata maknanya adalah hendak menimbulkan kesyirikan. Yang kedua berpendapat bahwa maknanya adalah menimbulkan syubhat. Salah satu yang meriwayatkan menjelaskan tentang syubhat ialah Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata Abu Asim menceritakan kepada kami dari Isa dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman Allah ibtighaul fitnah, untuk menimbulkan fitnah. Ia berkata maknanya adalah segala bentuk syubhat dan yang dengannya mereka menjadi celaka. Penakwilan selanjutnya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullum min indi rabbina. Itu kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Berkata makna ayat tersebut adalah tidak ada yang mengetahui waktu datangnya kiamat. Tidak ada yang tahu akhir umur Muhammad. Ayat 9. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yadharul akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir surah Az-Zumar ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir surah Az-Zumar ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yadharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah kamu orang-orang musyrik yang lebih beruntung atau orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri sedangkan ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berkahlah yang dapat menerima pelajarannya. Firman Allah, aman huwa qanitun ana al-laili. Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah di waktu malam? Al-Hasan, Abu Amru Asim dan Al-Kisai membacanya aman huwa tanpa tasdid dengan makna seruan. Sedangkan akan berkata ya man huwa qanit, wahai orang yang beriman. Al-Farad juga berpendapat alif berarti sebagai ya. Anda berkata ya Zaid, marilah Zaid, Azaid itu disingkat Azaid, hai Zaid juga sama maknanya. Dalam makna qanit ada dapat pandangan. Yang pertama al-mutif, orang yang taat, demikian yang disebutkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Terus yang kedua orang yang khusyuk dalam salatnya, demikian menurut Ibnu Syihab. Terus orang yang sungguh-sungguh menekat salatnya, menurut Yahya bin Salam. Terus orang yang berdoa kepada Tuhannya, pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mencakup semua makna yang ada. Telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kullu qanutin fil Qur'ani fa huwa ta'atun lillahi azza wajal. Setiap kunut itu ibadah di dalam Al-Qur'an. Setiap kunut yakni ibadah dalam Al-Qur'an adalah ketaatan kepada Allah. Dapat pandangan. Yang pertama al-mutif, orang yang taat, demikian yang disebutkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Terus yang kedua orang yang khusyuk dalam salatnya, demikian menurut Ibnu Syihab. Terus orang yang sungguh-sungguh menekat salatnya, menurut Yahya bin Salam. Terus orang yang berdoa kepada Tuhannya, pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mencakup semua makna yang ada. Telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kullu qanutin fil Qur'ani fa huwa ta'atun lillahi azza wajal. Setiap kunut itu ibadah di dalam Al-Qur'an. Setiap kunut yakni ibadah dalam Al-Qur'an adalah ketaatan kepada Allah azza wajal. Diriwayatkan dari Jabir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ditanya, salat apa yang paling utama? Rasulullah menjawab, kunut yang panjang. Sekelompok ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah kunut yang panjang ialah berdiri yang lama. Di antaranya Mujahid berkata juga di antara makna kunut adalah rukuk yang panjang atau menundukkan pandangan. Ulama jika sedang salat mereka menundukkan pandangannya, merendahkan diri, tidak menolehkan pandangan. An-Nuhas juga berkata, asal makna al-qunut adalah ketaatan. Semua yang disebutkan di atas itu bermakna ketaatan kepadanya. Sebagaimana yang dikatakan Nafi', Ibnu Umar berkata kepada saya, berdiri dan salatlah. Maka saya berdiri dan salat. Kemudian saat itu saya menggunakan baju yang sangat usang. Pada zaman itu atau di suatu daerah tersebut menyebutnya sawq khalaq. Kemudian Ibnu Umar memanggil saya, coba perhatikan, jika kamu saya suruh untuk suatu keperluan, apakah kamu akan berpakaian seperti ini? Saya menjawab, saya akan berhias. Lalu Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata,
Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk kamu datangi sebagai dengan berhias. Al-Kalbi juga berkata, Suhaib radhiyallahu an, Abu Dzar radhiyallahu an, dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Dari Kalbi juga, sosok tersebut adalah malaikat utusan untuk urusan ini. Terus mana al-laili, ana al-laili, di waktu-waktu malam. Al-Hasan berkata pada saat malam hari atau awal malam atau pertengahan malam atau akhir malam. Tuh, sama saja. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ana al-laili itu pertengahan malam menurut Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berpendapat barang siapa yang mau Allah mudahkan wukufnya pada menundukkan pandangan. Ulama jika sedang sholat mereka menundukkan pandangannya, merendahkan diri, dan tidak menolehkan pandangan. An-Nuhah juga berkata, asal makna al-qunut adalah ketaatan. Semua yang disebutkan di atas itu bermakna ketaatan kepadanya. Sebagaimana yang dikatakan Nafi'. Ibnu Umar berkata kepada saya, berdiri dan sholatlah. Maka saya berdiri dan sholat. Kemudian saat itu saya menggunakan baju yang sangat usang. Pada zaman itu atau di suatu daerah tersebut menyebutnya sawh khalaq. Kemudian Ibnu Umar memanggil saya, coba perhatikan, jika kamu saya suruh untuk suatu keperluan, apakah kamu akan berpakaian seperti ini? Saya menjawab, saya akan berhias. Lalu Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk kamu datangi sebagai dengan berhias. Al-Kalbi juga berkata, Suhaib radhiyallahu an, Abu Dzar radhiyallahu an, dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Dari Kalbi juga, sosok tersebut adalah malaikat utusan untuk urusan ini. Terus mana al-laili, ana al-laili, di waktu-waktu malam. Al-Hasan berkata pada saat malam hari atau awal malam atau pertengahan malam